Manajemen 18E. Maksud dan tujuan saya membuat video presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah semester 4, yaitu perpajakan. Langsung saja kita bahas materi dan soal pembahasannya. Terima kasih. Mari ke pembahasan materi. Di sini ada pajak orang pribadi dengan kredit pajak. Yang pertama ada KK, kepala keluarga, adalah penghasilan istri digabungan dengan penghasilan suami atau NPWP suami sama dengan NPWP istri. Artinya NPWP ada satu, maka laporan SPT tahunan cukup satu saja. Yang kedua ada HB, hubungan berpisah, adalah suami istri status cerai, maka NPWP suami tidak sama NPWP istri, maka masing-masing NPWP berbeda. SPT tahunan harus ada dua masing-masing suami istri. Yang ketiga ada PH, pisah harta, adalah terdapat perjanjian pisah harta, artinya NPWP suami tidak sama dengan NPWP istri dengan perhitungan penghasilan pisah lalu digabung dan dipisah kembali, maka SPT tahunan ada dua laporan. Yang terakhir ada MT, manajemen terpisah, adalah tidak terdapat perjanjian pisah harta namun berkomitmen melakukan kewajiban perpajakan dengan sendiri-sendiri. Soal pajak orang pribadi dengan kredit pajak. Di sini ada Pak Jauhari, seorang akuntan yang tinggal di Jalan 5 Karawang. Ia memiliki istri Kaudia ya dengan NIK 123456789 yang bekerja sebagai PNS di Pemda Karawang. Memilih menggunakan NPWP suami dan punya seorang anak yang masih belajar di SD kelas 6, namanya Otang dengan NIK 123456788. Selama tahun 2019 ia memiliki penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pegawai tetap manajer finance di PT Swasentosa Tbk yang bergerak di bidang usaha manufaktur produk garmen, ia memperoleh penghasilan selama tahun 2019 sebagai berikut. Gaji pokok sebesar 120 juta, tunjangan jabatan sebesar 120 juta dan seterusnya. Bisa dilihat oleh teman-teman. Yang kedua, membuka praktek akuntan di rumahnya dengan omset selama tahun 2019 adalah 500 juta dan tidak menjalankan pembukuan. NPPN akuntan di 10 ibu kota provinsi 50% dan di ibu kota provinsi lainnya 50% di selain ibu kota provinsi 50%. Yang ketiga, membuka usaha bengkel mobil yang dijalankan oleh pegawainya selama tahun 2019 memiliki omset 300 juta. Ia memilih menggunakan PP 23 dengan perhitungan sebagai berikut. Bisa dilihat oleh teman-teman dengan total 300 juta rupiah. Yang keempat, mendapatkan penghasilan lainnya selama tahun 2019 sebagai berikut: dividen dari PT Bonanza Tbk, bunga deposito dari bank pinjam meminjam, dan seterusnya. Yang kelima, penghasilan istri di Pemda Bekasi dapat dilihat oleh teman-teman. Yang keenam, PPh POTUT telah dipotong atau dipungut adalah sebagai berikut: dari PPh pasal 21 sampai PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketujuh, PPh yang telah dibayar sendiri tahun 2019 sebagai berikut. Dan yang kedelapan, keterangan lanjutan: A memiliki rumah seharga 5 miliar pada tahun 2015. B memiliki mobil Pajero seharga 500 juta pada tahun 2016 dan seterusnya. Penyelesaian soal PPh orang pribadi. Untuk menyelesaikan soal tersebut maka diperlukan analisis pajak terlebih dahulu, mana pajak final dan mana pajak kredit sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pegawai tetap manajer finance di PT Swasentosa Tbk yang bergerak di usaha manufaktur produk garmen, ia memperoleh penghasilan selama tahun 2019 sebagai berikut. Nah, jadi perhitungan PH brutonya adalah 120 juta, nah dari gaji, ditambah 120 juta dari tunjangan jabatan, ditambah 10 juta dari penggantian pengobatan, ditambah 20 juta dari iuran asuransi dibayar perusahaan, sama dengan hasilnya itu 270 juta. Dan dikurangi biaya jabatan 6 juta
dan iuran pensiun bayar sendiri 10 juta. Jadi PH netonya sekitar 254 juta. Ini analisis pertama. Nah, yang kedua, Yang kedua, membuka praktek akuntan di rumahnya dengan omset selama tahun 2019 adalah 500 juta dan tidak menjalankan pembukuan. NPPN akuntan di 10 ibu kota provinsi 50%, dan di ibu kota provinsi lainnya 50%. Di selain ibu kota provinsi 50%. Analisis kedua, akuntan merupakan bukan pegawai menurut NPPN, termasuk selain ibu kota 50% dikali PH bruto yaitu 50%. Jadi 50% dikali 500 juta. Nah, maka PH netonya sekitar 250 juta. Nah, yang ketiga, membuka usaha bengkel mobil yang dijalankan oleh pegawainya selama tahun 2019 memiliki omset 300 juta. Ia memilih menggunakan PP23 dengan perhitungan sebagai berikut. PP23 merupakan pajak UMKM yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari omset, maka penjabarannya sebagai berikut. Nah, ini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Omsetnya, total omsetnya sekitar 300 juta dan PP23 totalnya 1.500.000. Keempat, mendapatkan penghasilan lainnya selama tahun 2019 sebagai berikut. Jadi, untuk menghitung penghasilan neto lainnya adalah 10 juta dari bunga pinjaman dari teman, ditambah 15 juta bagi hasil bisnis mudharabah, ditambah 20 juta dari royalti dari PT Maju Mundur sebagai teknik audit yang diciptakan. Jadi hasilnya sekitar 45 juta. Analisis ketiga yaitu nomor 5, penghasilan istri dari Pemda Bekasi. Teman-teman bisa lihat iuran gaji pokoknya dan seterusnya. Sehubung istri hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja dengan status kakak kepala keluarga, maka penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan final dan tidak dikreditkan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu gaji pokok 36 juta ditambah tunjangan 120 juta ditambah JKK dibayar perusahaan 6 juta, jadi hasilnya 162 juta PH bruto istri. Nah, yang keenam ada PPH POTUT yang telah dipotong. Ini teman-teman bisa lihat dari PPH pasal 21 sampai PPH pasal 4 ayat 2 dipotong bank pinjam meminjam. Ini PPH finalnya. Nah, yang ketujuh, PPH yang telah dibayar sendiri tahun 2019. PPH pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari bengkel 1.500.000 ini sudah merupakan PPH final. Dan PPH pasal 25 20 juta potongan dari PPH kredit. Ya, yang ke-8, keterangan lanjutan. Teman-teman bisa lihat sendiri dari poin A sampai E. Nah, ini menghitung PPH pasal 21 dengan status kartu kepala keluarga. Mohon maaf. Ini penghasilan neto setahun, PH neto pegawai, PH neto lainnya. Ini PTKP setahun, wajib pajak sendiri, tambahan karena menikah dan tambahan anak. 63 juta itu dari mana? Ini 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Dan ini penghasilan kena pajak setahun, ini 486 juta dari mana? Dari sini 54 juta, mohon maaf, ditambah 250 juta, ditambah 45 juta, ditambah 63 juta. Dan ini sama perhitungannya sampai ke akhir. Ini teman-teman bisa lihat PPH pasal 21 PT Sawah Sentosa di atas tadi sudah saya masukkan ke dalam sini 23.650. PPH akuntan, PPH pasal 21 akuntan 10 juta, PPH pasal 23 royalti, dan ini hasilnya 49.850 dikurangi 20 juta. 20 juta itu PPH pasal 25 kredit pajak masa. Dan total
kredit pajak sebesar 29.850. Pajak kurang bayar berarti sekitar 29.250. Bayar PPh pasal 29, masukkan lagi. Jadi PPh pasal 25 tahun 2020 per bulan adalah sekitar 4.154.166. Oke teman-teman, di sini ada gambaran formulir SPT tahunan PPh wajib pajak pribadi. Nanti di atasnya kalian dipersilakan untuk mengisi tahun bayar pajak. Di sini ada bulan sama tahun, sama juga bulan sama tahun untuk pelunasan pajaknya. Untuk pengisian NPWP, soal dicontoh ada Bapak Jauhari sebagai akuntan, dan ini nama wajib pajaknya Bapak Jauhari. Nomor telepon sudah tersedia di sini. Status kewajiban perpajakan suami istri adalah kakak, kepala keluarga. Di sini NPWP istri atau suami. Di sini dimasukkan NPWP Ibu Claudia, yang itu menurut sama NPWP suami. Oke. Pertama itu ada A, penghasilan neto. Poin pertama, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Di sini ada 250 juta rupiah. Dan poin yang kedua, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan berjumlah 254 juta rupiah. Poin ketiga, penghasilan neto dalam negeri lainnya berjumlah 45 juta rupiah. Sehingga jumlah penghasilan neto adalah sekitar 549 juta rupiah. 549 juta rupiah ini perjumlahan dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Nah, yang ketujuh, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, ini sekitar 549 juta rupiah. Kita ke poin B, penghasilan kena pajak. Di sini poin 9, jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian. Masukkan lagi sekitar 549 juta rupiah. Lalu penghasilan tidak kena pajak karena Pak Jauhari ini memiliki tunggangan satu orang anak, jadi 63 juta rupiah. 11, penghasilan kena pajak sekitar jadi 486 juta rupiah. Nah, masuk ke poin C, PPh terutang. Ini menurut tarif pasal 17 UU PPh kali angka 11 berjumlah 86.500.000 rupiah. Lalu jumlah PPh terutang masih 86.500.000 rupiah. Masuk ke poin D, kredit pajak. Di sini ada PPh yang dipotong atau yang dipungut pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Jumlahnya 36.650.000 rupiah. Lalu ada PPh yang lebih dipotong sekitar 49.850.000 rupiah. Lalu ada PPh yang dibayar sendiri. Ini menurut PPh pasal 25 bulanan, yaitu sekitar 20 juta rupiah. Masukkan lagi jumlah kredit pajaknya jadi 20 juta rupiah. Lalu jadi PPh kurang atau lebih bayar sekitar 29.850.000 rupiah, dan ini tanggal lunasnya tanggal 21 bulan 12 2019. Lalu angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar berdasarkan setengah kali jumlah pada angka 16, yaitu 4.154.167 rupiah. Dan di sini tanda tangan. Teman-teman, masih lanjut dalam formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Lampiran pertama, di sini masih dicantumkan tahun dan juga tanggal lunasnya pajak, NPWP, dan nama wajib pajak. Nah, untuk perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, sudah dijelaskan tadi bahwa Pak Jauhari tidak melakukan pembukuan. Jadi kita lanjut ke lampiran kedua. Bentar. Nah, saya besarin dulu bentar.
Nah, untuk formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi lampiran halaman kedua. Halaman kedua. Di sini seperti biasa ada cantuman tahun sama tanggal bayar pajak, NPWP nawa wajib pajak, dan bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Di sini Pak Jauhari di sini ada jenis-jenis usaha, tapi Pak Jauhari usahanya usaha jasa dengan peredaran usaha sebesar 500 juta rupiah, persenan 50%, sehingga penghasilan netonya 250 juta rupiah. Dari mana 250 juta rupiah ini? Dari 500 juta rupiah dikali 50%, hasilnya 250 juta rupiah. Bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini ada nama dan NPWP pemberi kerja, ada PT Sentosa Tbk, penghasilan bruto sebesar 270 juta rupiah, pengurangan penghasilan bruto sekitar 16 juta rupiah, dan penghasilan neto 254 juta rupiah. Dari mana 254 juta rupiah ini? Dari 270 juta rupiah dikurangi 16 juta rupiah, maka hasilnya 254 juta rupiah. Oke, ke poin D, penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini ada bunga, jumlah penghasilannya ada 10 juta. Kedua ada royalti 20 juta, dan ketiga ada keuntungan dari penjualan sekitar 15 juta. 10 juta, 20 juta, 15 juta ditambahin semua, hasilnya 45 juta rupiah. Lanjut teman-teman, ini masih formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi lampiran kedua. Ini masih cantuman tahun. Di sini masukkan NPWP, masih nama wajib pajak dengan contoh Pak Jauhari. Bagian A, ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Di sini ada nama pemotong atau pemungut pajak. Ada PT Sentosa Tbk dengan NPWP pemotong. Teman-teman bisa lihat sendiri dengan bukti pemotongan nomor sekian, teman-teman juga bisa lihat tanggal 31 Desember 2019. Jenis pajak atau PPh pasal ini menggunakan PPh pasal 21. Jumlah PPh yang dipotong sekitar Rp23.650.000. Yang kedua, karena Pak Jauhari membuka praktik akuntan, jadi di sini ada NPWP pemotong, juga ada nomor bukti pemotong, dan juga ada bukti pemungutan pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan menggunakan PPh pasal 21. Jumlah yang dipotong sekitar 10 juta rupiah. Dan yang ketiga ada dividen teknik audit. Apa itu dividen? Dividen itu semacam sistem bagi hasil. Dengan NPWP seperti berikut, teman-teman bisa lihat bukti pemotongan nomornya dan pada tanggal 11 April 2019 dengan menggunakan PPh pasal 23 sekitar 3 juta rupiah. 23.650.000 ditambah 10 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah, hasilnya 36.650.000 rupiah. Oke, teman-teman, formulir lampiran 3 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi masih sama atasnya. Bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini ada bunga deposito, tabungan, diskonto, dan surat berharga lainnya. Dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya sekitar 50 juta. PPh terutangnya sekitar 10 juta rupiah. Di sini ada dividen lagi 200 juta. PPh terutangnya, PPh terutang sekitar 20 juta. Di sini ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja sekitar 162 juta. PPh terutangnya sekitar 10 juta rupiah, dan penghasilan yang lain dikenakan pajak final dan atau yang tidak bersifat final, 300 juta. PPh terutangnya 1.500.000, jadi
Jumlahnya Rp41.500.000. Oke, bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini Pak Jauhari hanya melakukan bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi sebesar Rp15 juta. Bagian C, ini soalnya kan bagian C itu penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Tidak, soalnya kan Pak Jauhari ini membuka usaha bengkel mobil dengan istrinya itu menggunakan kakak, kepala keluarga, wajib pajak. Lampiran 5 masih SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini atasnya masih sama, bagian A-nya tentang harta pada akhir tahun. Kode harta yang pertama itu 43, sebenarnya 043. Kalau di Excel kan otomatis ya. Mobil Pajero tahun perolehan 2016, harga yang diperolehnya itu sekitar Rp500 juta. Kode harta nomor 243 sama mobil Mobilio tahunnya pada tahun 2017 dengan harga Rp200 juta. Yang poin 3, kode harta 61, nama harta rumah tahun perolehan pada tahun 2015 dengan harga Rp5 miliar. Dan poin yang keempat, kode hartanya 62, nama hartanya tanah dan bangunan usaha pada tahun 2014 dengan harga perolehan Rp3 miliar. Jadi jumlahnya sekitar Rp8.700.000.000. Bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Di sini Pak Jauhari cuma memiliki satu utang dengan kode 101, nama pemberi pinjaman bank, tahun pinjaman pada tahun 2019 dengan jumlah Rp3 miliar. Bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Di sini ada Pak Jauhari sebagai kepala keluarga dengan NIK, teman-teman bisa lihat sendiri, hubungan keluarga sebagai suami, pekerjaan sebagai akuntan. Lalu ada Ibu Claudia dengan NIK, teman-teman juga bisa lihat sendiri, hubungan keluarga sebagai istri dan pekerjaan sebagai PNS. Dan yang ketiga terakhir itu ada Otang, NIK, teman-teman juga bisa lihat sendiri, hubungan keluarga anak dan sebagai pelajar SD kelas 6 ya, tadi sudah dijelaskan. Meneruskan, di sini ada lembar perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri pisah harta dan penghasilan, atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Di sini usaha bengkel mobilnya Pak Jauhari tidak termasuk ke dalam lembar perhitungan ini karena Pak Jauhari dan Ibu Claudia sendiri itu menggunakan NPWP atau wajib pajak kakak, kepala keluarga. Jadi kita skip, masuk ke daftar jumlah penghasilan pembayaran PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Di sini ada nama Jauhari dengan NPWP, teman-teman bisa lihat alamat Karawang. NPWP tempat usahanya itu bengkel mobil dengan alamat di Karawang, peredaran bruto pedagang pengecer sekitar Rp300 juta, dikenakan PPh pasal 25 dibayar Rp20 juta. Ini kenapa bisa Rp20 juta? Rp300 juta dikali 0,5% hasilnya Rp20 juta. Oke, lanjut. Kita lihat daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Nama Jauhari ya, teman-teman juga bisa lihat. Di sini ada setahun full dari bulan Januari hingga bulan Desember ya. Oke. Dari bulan Januari masih alamat Karawang, peredaran bruto pada bulan Januari itu sekitar Rp10 juta, PPh final 0,5% dibayar adalah Rp50.000. Ini kenapa bisa jadi Rp50.000? Karena Rp10 juta ini dikali 0,5% hasilnya Rp50.000. Untuk Februari 20 juta rupiah dikali 0,5% hasilnya Rp100.000 dan seterusnya hingga
peredaran bruto selama setahun adalah 300 juta rupiah dan PPh final 0,5% sekitar 1.500.000 rupiah. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.